teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Lucid Dream. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Namaku Alin, akan bercerita tentang kisah aneh hidupku terkait mimpi. Kadang kita bermimpi indah ketika sedang tidur, sampai jadi ingin terus berada di dalamnya, tidak mau bangun lagi. Tapi jangan sampai terjebak di dalamnya, sampai lupa harus menjalani kenyataan. "Mah, aku berangkat dulu ya." "Iya sayang, hati-hati. Kamu telat lagi deh. Kakak sudah jalan dari tadi tuh." "Iya mah, ngantuk sekali tadi aku." Masih mengantuk, bukan tanpa alasan. Tapi memang semalam lagi-lagi aku terjaga karena mimpi yang aku alami. Mimpi yang sering kali membuat aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi menjelang. Mimpi yang sangat menakutkan. Bukan hanya sekadar menakutkan. Mimpi-mimpi ini membuat aku berpikir keras, coba mencerna, coba meyakinkan diri, coba untuk mencari tahu, coba untuk memastikan apakah ini benar mimpi atau kenyataan. Coba mencari jawaban pasti apakah aku sedang di alam mimpi atau nyata. Ya, seperti itu. Sebegitunya. Menakutkan, sangat. Kadang aku sampai menangis sesegrukan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu harus bagaimana. Aku Alin, mahasiswi angkatan 2016 salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Aku anak kedua, hidup di dalam keluarga yang sangat berkecukupan, walau belum bisa dibilang konglomerat. Orang tuaku pengusaha sukses. Ya begitulah, aku terbilang hidup bahagia kehidupan di dalam dunia nyata. Kenapa aku garis bawahi kalimat kehidupan di dunia nyata? Tapi kebahagiaan yang aku alami kadang rusak oleh pergulatan dengan dunia mimpi. Pergulatan yang harus aku jalani sendirian. Tidak bisa berbagi dengan orang lain, pun dengan orang terdekat. Kenapa tidak bisa berbagi? Karena kemungkinannya sangat besar kalau aku akan dianggap halu akut, atau malah bisa dianggap stres atau depresi. Ya sudah, balik lagi. Aku masih akan terus coba untuk menghadapinya sendirian. Pokoknya gini deh Lin, kamu harus percaya sama aku. Aku akan bilang sama kamu apakah yang sedang kamu jalani ini kenyataan atau mimpi. Begitu saja ya. Aku sahabat kamu, tidak akan bohong. Aku akan bantu kamu dalam hal ini. Melisa, sahabatku satu-satunya. Teman dekat yang aku punya, dia bilang begitu. Aku pegang omongannya. Aku selalu bercerita kepadanya setiap kali baru mengalami mimpi aneh. Melisa, salah satu dari 2 orang yang aku ceritakan tentang hal ini. 1 orang lainnya adalah Mama. "Kamu lupa berdoa sebelum tidur kali. Coba perbanyak doa. Minta Tuhan untuk membuat tidur kamu lebih damai, tidak diganggu oleh mimpi buruk." Itu omongan Mama ketika aku menceritakan tentang mimpi-mimpi itu. Intinya, aku masih harus menghadapi semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Aku masih ingat pada satu peristiwa aneh terjadi ketika masih kelas 2 SMP. Mungkin ini awal mula aku merasakan
kejanggalan runutan waktu akibat dari mimpi. Runutan waktu? Ya, sangat susah aku menjelaskannya. Lebih enak aku menceritakannya saja. Jarak rumah dan sekolah tidak terlalu jauh, tapi aku harus 1 kali naik angkot untuk sampai di rumah atau sekolah. Pada suatu hari, yang cuacanya sudah hujan sejak pagi, aku sedikit merasa tidak enak badan dan agak demam. Aku sudah merasakannya sejak sebelum berangkat. Tapi walaupun begitu, aku tetap bersekolah. Sesampainya di sekolah, setelah bertemu dengan teman-teman, aku sedikit lupa dengan demam yang aku alami. Suasana riang di kelas membuat aku jadi tidak merasa sakit, lupa saja. Tapi seiring dengan bergulirnya hari, ternyata demamku masih ada, malahan semakin siang aku semakin merasa tidak enak badan. Akhirnya aku bilang ke ibu guru, "Ya sudah, kamu pulang saja, Lin. Istirahat di rumah, masih bisa pulang sendiri kan? Atau perlu diantar?" Begitu kata bu guru ketika itu. "Tidak usah, Bu. Aku masih bisa pulang sendiri," jawabku. Ya sudah. Setelah meminta izin, akhirnya aku pulang sendirian tanpa ada yang mengantar. Di depan gerbang sekolah, aku menunggu angkot. Lalu angkot datang. Aku naik. Kira-kira 15 menit kemudian aku sampai juga di rumah. "Kamu kenapa, Nak? Masih demam ya? Kan Mama bilang tadi tidak usah sekolah, tapi kamu maksa berangkat." Kebetulan Mama masih ada di rumah. Dia menyambutku dengan wajah cemasnya. "Ya sudah, kamu ganti baju dulu, lalu makan, terus minum obat. Setelah itu istirahat, tidur. Tidak usah mainin HP atau nonton TV lagi ya." Begitu Mama bilang. Aku nurut, mengikuti semua omongannya. Aku ganti baju, makan, minum obat, kemudian langsung masuk kamar, istirahat, lalu tidur yang sangat nyenyak. Kenapa aku menceritakannya sangat detail? Karena memang aku mengingatnya, dan masih sangat mengingatnya sampai detail terkecil. Ingat setiap runut waktu yang aku jalani. Kenapa begitu? Karena kejadian setelahnya akan sangat mengagetkan. Setelah minum obat dan tertidur di dalam kamar, tidur yang sepertinya cukup lama, akhirnya aku terbangun juga. "Alin, bangun Lin, Bu Iroh sudah datang itu." Suara Melisa membangunkan. Dia bilang begitu sambil menggoyang-goyangkan badanku. Terkesiap, terbangun dari tidur. Aku kaget karena tiba-tiba ternyata terbangun di mejaku. Aku sedang duduk di kursi dalam kelas. "Kenapa kamu, Lin? Baru mimpi apa kamu? Buruan, cuci muka sana biar seger," kata Melisa lagi. Iya, tiba-tiba ternyata aku terbangun di dalam kelas, di sekolah. Padahal beberapa jam sebelumnya aku sudah pulang dan tidur di rumah. Aku yakin kalau beberapa saat sebelum bangun aku memang pulang ke rumah. Aku sangat yakin karena semuanya begitu nyata, sama sekali bukan mimpi. Aku yakin. Perlahan aku pegang keningku, ternyata sama sekali tidak demam. Badanku tidak merasakan keanehan apa-apa, aku merasa sehat. Aku masih sangat ingat semua detail terkecilnya. Ketika pulang naik angkot, ketika sudah sampai rumah ketemu Mama, makan dengan lauk apa, minum obat apa. Aku masih ingat semuanya. Karena ya itu tadi, semuanya sangat nyata, bukan mimpi. Seharusnya bukan mimpi. Kalau memang itu semua mimpi, lalu mimpinya dimulai dari mana? Sejak saat itu,
Beberapa kali aku mengalami kejadian yang sama, berbaur antara mimpi dan kenyataan. Tapi tidak selamanya aku tidak bisa membedakan mana mimpi mana kenyataan. Ada kalanya aku sadar kalau sedang bermimpi. Kalau sudah begini aku jadi bisa mengendalikan mimpiku layaknya ketika aku di dunia nyata. Contohnya begini, hobiku bersepeda. Nyaris setiap hari aku menyempatkan diri untuk bersepeda kemana saja. Nah, singkat saja, intinya waktu itu aku sadar kalau sedang berada di alam mimpi. Di mimpiku itu aku sedang bersepeda menyusuri Jakarta. Seperti biasa, aku ingat detailnya karena nyaris sama dengan kenyataan. Tapi sekali lagi, aku sadar kalau saat itu sedang bermimpi, pokoknya begitu. Setelah puas bersepeda, aku lalu pulang. Ketika sudah sampai di jalan dalam komplek perumahan tempat aku tinggal, dari kejauhan, aku melihat ada keramaian. Keramaian, iya, keramaian. Keramaian itu terjadi persis ada di depan rumahku. Banyak orang, ada tenda juga. Keramaian layaknya pesta. Ketika melihat itu semua, aku langsung menghentikan laju sepeda berhenti seketika itu juga. Setelah cukup lama, diam memperhatikan itu. Aku lalu memutar balik tidak jadi pulang, aku menjauh dari rumah. Kenapa aku menjauh? Ada alasannya. Aku banyak mendengar cerita. Katanya, kalau kita mimpi melihat ada keramaian di rumah, itu pertanda kalau ada anggota keluarga yang akan meninggal. Serak kan? Aku takut kalau nantinya akan ada keluarga yang meninggal. Makanya tidak jadi pulang, memutuskan untuk menjauh dari rumah. Sebegitu nyatanya mimpi yang aku alami. Sampai-sampai aku bisa mengendalikan semuanya layaknya hidup di dunia nyata. Nyaris tidak ada beda. Pernah juga aku mengalami kejadian yang menurutku menyeramkan. Peristiwa itu terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Pada suatu malam, sekitar jam 1 aku terbangun dari tidur terjaga karena suara ponsel berdering. Ada nama Melisa tertera di layarnya. Kamu kayak tidak bisa besok saja sih, Mel. Gila kamu ya. Jam berapa ini? Ganggu orang tidur saja. Aku ngomel-ngomel menjawab telepon dari Melisa. Sorry. Aku tidak bisa tidur nih. Pusing mikirin Gavin. Gavin adalah pacar Melisa. Dia memang begitu. Selalu curhat kalau sedang ada masalah dengan Gavin. Ya sudah. Selanjutnya, dia mulai cerita panjang lebar dan kami berbincang. Lagi-lagi, aku ingat setiap detail yang kami perbincangkan. Aku ingat setiap topik lucu yang kami tertawakan. Aku ingat semuanya. Sampai ketika jam berapa kami selesai berbincang pun, aku masih ingat. Sudahlah ya, kebelet pipis aku, lanjut besok saja di kampus ya. Begitu aku bilang. Sekitar jam 2 kami sudahi perbincangan. Aku yang sudah sangat ingin buang air kecil langsung beranjak keluar kamar menuju kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi aku kembali ke kamar. Tapi betapa terkejutnya ketika sudah berada di dalam kamar, berdiri diam di samping tempat tidur, aku melihat ada orang yang sedang tidur di atas tempat tidur. Tercengang, kaget, karena orang yang sedang tidur itu adalah aku, diriku sendiri. Aku sedang melihat tubuhku sendiri sedang tidur. Lemas, aku melihat itu semua. Ada apa lagi nih? Aku berdiri diam, melihat diri sendiri tengah terbaring tidur. Sedang terbaring, mengenakan pakaian yang sama dengan posisi yang sama juga dengan ketika sebelum terbangun tadi.
Semuanya sama. Ada dua aku di dalam kamar. Ketika tengah terpana aneh ketakutan, tiba-tiba ponsel berbunyi, ponsel yang letaknya ada di sebelah aku yang sedang tidur. Kemudian, aku yang sedang tidur terbangun bunyi ponsel itu. "Kamu kayak tidak bisa besok saja sih, Mel. Gila kamu ya. Jam berapa ini? Ganggu orang tidur saja." Aku ngomel-ngomel menjawab telepon. Seketika itu juga, aku yang baru datang dari kamar mandi langsung terduduk lemas. Aku melihat diri sendiri yang sedang melakukan kegiatan yang aku lakukan 1 jam yang lalu. Persis seperti itu. Bingung, apalagi aku. Itulah salah satu kejadian terseram yang aku alami terkait mimpi. Lanjut ke kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku bangun pagi. Setelah melamun sebentar, aku lalu keluar kamar untuk mandi. Selesai mandi, aku kembali masuk kamar, berpakaian, bersiap ke kampus. Setelah selesai semuanya, aku kembali keluar kamar, kali ini untuk langsung berangkat kuliah. Tapi betapa terkejutnya aku ketika melihat ternyata ada papa sedang duduk di kursi meja makan. Awalnya, aku hanya berdiri diam terkesima melihat papa sedang berbincang santai dengan mama. Tapi kemudian, aku buru-buru lari mendekat ke papa lalu memeluknya erat-erat. Loh, kamu kenapa, Alin sayang? Tanya papa. "Aku kangen, Pak. Kangen sekali." Tidak sadar, air menetes bergulir dari ekor mata. Aku menangis. "Papa juga kangen. Padahal papa sudah seminggu di rumah ya." Begitu papa bilang. Selanjutnya, kami makan bersama di meja makan sambil berbincang. Selama itu juga, aku tanpa lelah menatap wajah papa yang sangat aku sayangi ini. Aku benar sangat kangen padanya. Setelah itu, aku berkegiatan seperti biasanya. Ke kampus, kuliah, hangout, pulang seperti kehidupan normal. Pasti ada pertanyaan. Kenapa pagi itu aku begitu kaget melihat papa? Kenapa sampai sebegitu senangnya bertemu papa? Kenapa aku sampai menangis di pelukan papa? Kenapa aku kelihatan lebay? Tidak lebay, aku memang benar kangen papa. Aku memang merindukan kehadiran papa. Karena sebenarnya papa sudah tidak ada. Beliau meninggal karena sakit ketika aku masih SMA. Sejak saat itu, mama seorang diri menjalankan perusahaan yang beliau miliki. Ya, di kehidupanku yang lain, papa sudah meninggal. Makanya aku sangat senang dan bahagia ketika ternyata ada beliau di meja makan. Aku bisa melihatnya lagi, memeluknya dengan erat, bermanja. Aku bahagia, Pak. Tapi beberapa hari kemudian, semua bahagia akan lenyap tiba-tiba. Kesedihan kembali melanda. Kenapa? Begini, seperti biasa. Pada suatu hari aku bangun pagi lalu bersiap ke kampus. Dalam perjalanan menuju kamar mandi aku melirik meja makan. Ini kebiasaan yang aku lakukan nyaris setiap habis bangun tidur. Kali ini meja makan dalam keadaan kosong. Tidak ada papa atau mama. Tapi aku masih belum yakin, ingin memastikan semuanya lalu mencari mama. "Papa mana, Mah? Belum pulang ya?" tanyaku ketika sudah bertemu mama di kamarnya. Seketika itu juga, mama langsung mendekat lalu memelukku. "Kamu lagi kangen papa lagi ya, nak? Pulang kuliah nanti coba sempatkan mampir ke makamnya ya. Kunjungi." Begitu kata mama. Aku langsung lemas mendengarnya.
Jadi tersadar kalau diri sedang berada di dalam kenyataan, kehidupan, di mana aku sudah kehilangan papa. Kehidupan di mana papa sudah tidak ada. Aku kembali sedih. Aku sangat berharap untuk bisa terus hidup di dalam mimpi di mana papa masih ada. Tapi ya itu tadi, aku sering kali bingung mana yang mimpi dan mana yang nyata. Sangat bias. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain harus terus menjalani semuanya. Menjalani dua sisi dimensi hidup yang harusnya sangat berbeda. Seharusnya, karena menjalani hidup seperti ini, aku juga jadi sering seperti mengalami dejavu dalam arti sebenarnya. Aku sering seperti pernah menjalani runutan hidup yang tengah aku jalani. Seperti sudah menjalani satu rentang kehidupan 2 kali. Malah pernah ada yang 3 kali. Serem, aku kadang sangat ketakutan. Tapi mau bagaimana lagi?